Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lala Santi dengan NIM 2308996. Di sini saya akan membahas mengenai Telkomsel, mengenai mata kuliah Kasiskum 2. Langsung masuk ke materi yang pertama gitu ya, mengenai data Warling, di mana data Warling ini tuh mengumpulkan dan menggabungkan data menjadi satu dataset yang siap dianalisis gitu ya. Seperti contoh yang saya tampilkan, yang pertama ini ada DFPD CSV, di mana isi foldernya tuh nama foldernya Lala dan juga isi filenya tuh tugas CSV. Di sini tuh untuk membaca file dataset ke data frame gitu ya, yang menggunakan library Pandas gitu ya. Terus yang kedua ini ada DF Hit. Ini tuh untuk menampilkan 5 baris pertama pada data gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus juga yang ketiga tuh ada yang ini, di mana ini tuh untuk mengubah si no internet service dan no phone service itu menjadi no gitu ya. Jadi yang ini ya, jadi diubah no-nya menjadi no. Terus juga ada DF log, ini tuh untuk memfilter data pada data frame gitu ya. Terus yang kedua ada mengenai data pre-processing, di mana data pre-processing ini tuh untuk persiapan awal supaya data kita tuh bisa dibaca oleh model machine learning. Jadi contoh yang pertama ini ada DF payment method gitu ya. Si ini tuh untuk menampilkan nilai unik pada kolom payment method gitu ya. Terus juga ada DF shape, di mana ini tuh untuk menampilkan jumlah baris dan kolom. Terus juga ada DF drop gitu ya. Ini tuh untuk menghapus kolom yang tidak relevan. Terus juga ada from sklearn, ini processing import min max scalar, di mana ini tuh untuk menormalisasi data numerik dengan metode si min max scalar ini. Terus yang ketiga ada tentang pembersihan data atau data cleaning. Jadi data cleaning ini tuh untuk membersihkan data dari masalah seperti kehilangan data dan juga inkonsistensi gitu ya. Jadi seperti DF info ini tuh untuk menampilkan tipe data setiap kolom. Jadi dilihat gitu ya setiap kolomnya. Terus juga ada DF total charge, di mana ini tuh untuk mengubah si total charge ini tuh menjadi data numerik gitu. Terus juga yang ke selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA gitu ya. Di mana si EDA ini tuh untuk memahami karakteristik dari data dan melihat pola secara visualisasi gitu ya. Jadi display DF descript ini tuh bisa untuk ringkasan statistik kolom numerik dan juga kategorikal. Terus juga ada import matplotlib yang ini untuk identifikasi outlier dan bukan, yang ini tuh untuk distribusi tenor dan juga mon charge. Yang ini baru untuk identifikasi outlier pada tenor, terus juga monthly chart dan juga senior citizen gitu ya. Terus yang ini yang churn count ini untuk distribusi churn tapi dalam diagram batang gitu ya. Terus juga ada DF Isnasum, ini tuh untuk melihat nilai yang hilang gitu ya. Terus ada yang ini, yang for call in depth column ini untuk melihat nilai unik pada setiap si kolomnya. Terus yang keempat ada transformasi data atau data transformation gitu ya. Ini tuh untuk mengubah bentuk data agar sesuai sama untuk dianalisis gitu. Jadi eh, from sklearn pre-processing import label encoder ini tuh untuk encoding data gitu ya, kategorikal menjadi numerik, tapi dalam bentuk label encoder gitu ya. Terus yang kelima mengenai reduksi dimensi atau dimensionality reduction, teknik untuk mengurangi jumlah fitur atau variabel independen dalam dataset sambil tetap mempertahankan informasi yang paling penting. Jadi di sini itu mengurangi kompleksitas data untuk mempercepat pelatihan si modelnya itu sendiri. Terus yang keenam ada pembuatan fitur atau fitur engineering, di mana ini tuh untuk menciptakan fitur baru yang meningkatkan performa dari si model itu sendiri. Jadi di sini ada future to analysis untuk hubungan
si fitur yang kurang lebih 4 nilai unik terhadap cuan dalam bentuk diagram batang. Terus juga ada PLT figure, ini tuh untuk eh, scatter plot antara si Monthly chart, tenor, dan juga churn-nya sendiri gitu. Terus juga yang terakhir ada dari si churn revenue ini untuk hitung total si pendapatan pelanggan churn dan tidak churn. Terus juga ada data balancing, di mana data balancing ini tuh mengatasi ketidakseimbangan jumlah data churn dan juga tidak churn. Jadi contohnya tuh form imbalance, imbalance. Jadi ini tuh untuk menyeimbangkan data latih melalui oversampling ataupun undersampling gitu ya. Yang terakhir ada pembagian data atau data splitting, di mana ini tuh untuk membagi data pelatihan dan juga pengujian model. Yang pertama ada membagi dataset menjadi data latih dan uji, yang ini menggunakan targetnya tuh udah pasti cuan gitu ya. Terus juga yang ini tuh menghasilkan hasil dari confusion matrix, dari cross validation, dan juga dari model terbaiknya itu sendiri. Mungkin itu saja dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.